Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum onani, masturbasi? Bagaimana cara kan meninggalkan hal tersebut? Ya. Ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali kepada istri-istri. Nah, istri nggak ada masalah, jelas ya, istri nggak ada masalah, dihalalkan. Dan terhadap budak yang dia miliki, sekarang nggak ada budak ya, yang ada cuma ada siapa? Istri saja. Maka ini tidak dicela bagi mereka. Kemudian di ayat dikatakan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka yang melampaui batas. Mencari selain daripada itu, apakah zina, hubungan selain jenis tanpa ikatan pernikahan, atau hubungan sejenis, ini lebih besar lagi dosanya. Iya. Ataukah dengan cara onani ini, semuanya masuk di dalam kalimat siapa yang mencari selain daripada itu. Ini orang-orang yang melampaui batas. Dan ini juga menyelisihi firman Allah yang lainnya tentang orang yang tidak mampu menikah. Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah beri kecukupan bisa menikah. Dia bukan disuruh onani, tapi disuruh menjaga apa? Kehormatan diri. Dan juga di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu menikah, segera dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah, disuruh apa oleh Nabi? Disuruh berpuasa, karena itu memutus syahwat, bukan disuruh onani. Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diharamkan. Bagaimana cara menjauhinya? Yang pertama dia harus kenal dulu bahwa perbuatan onani itu hal yang diharamkan. Dia paham dulu itu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tahu bahwa onani itu dari sisi kesehatan dan pengaruh kejiwaan itu dampaknya negatif sekali. Ya, baca aja buku-buku kesehatan. Saya pernah baca sebagian tulisan dalam bahasa Arab, disebutkan belasan sampai puluhan sisi negatif di belakang perbuatan tersebut. Iya. Kemudian solusinya, ya segera menikah, itu solusi yang paling bagus. Jelas ya? Dia menikah. Baik. Kalau dia tidak sanggup menikah, maka dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia hindarkan dirinya dari segala lingkungan yang bisa mengarahkannya ke sana. Iya. Dan yang keempat, iya, dia bisa menghindari hal ini dengan dia mencari kegiatan yang bermanfaat. Kalau dia kurang kerja, banyak kerja. Iya. Jelas ya? Oh, dia bertanya tentang hukum onani. Qad aflahal, buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan. Kemaluannya hanya untuk dua. Illa ala azwajihim, istri. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di luar istri, bukan pula budak hamba sahaya, faulaika humul adun. Mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang melampau batas. Inilah dalil ulama mengharamkan onani, masturbasi.
Maka kata Nabi, kalau kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Kalau tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm. Banyak-banyak puasa. Anak-anak lajang mahasiswa banyak puasa sunat. Senin Kamis. Senin Kamis terlalu sikit 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau makanan berkurang, libido seksual kurang, insya Allah nafsu tak ada. Kemauan ada, nafsu tak ada. Tak nampak anak gadis itu rabun. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.